rumangsa fiddinillahi ing dalem agamane Allah afwaja hale gulung kemulung berbondong-bondong. Faminal wujudi faminal wufudi mongko iku tetep saking pira-pira utusan Banu Hanifah utawi Banu Hanifah jama'atun yaiku golongan Musailimah al-Kadzabi, Musailamah al-Kadzab. Ene sing maca Musailimah, ana sing maca Musailamah. Waqad aslamu hale teman-teman mlebu Islam sapa Banu Hanifah illa Musailimah angin Musailamah al-Kadzab. Fa innahu mangka setuhune Musailamah iku adda'an nubuwah. Ngaku-ngaku sapa Musailamah an-nubuwata ing dadi nabi. Di tahun ke-10 kejadian sebelum atau sesudah di tahun 10 itu wufudul Arabi, banyak sekali utusan-utusan bangsa Arab sowan ke Nabi. Banyak di antara mereka yang masuk Islam berbondong-bondong. Di antaranya adalah Banu Hanifah. Satu di antara Banu Hanifah itu adalah Musailamah al-Kadzab. Dan semuanya masuk Islam kecuali Musailamah itu sendiri. Karena apa? Karena Musailamah tetap bersikukuh dirinya itu menjadi nabi. Makanya Musailamah itu adalah orang yang satu di antara orang yang paling tidak disenangi oleh Nabi atas pengakuannya sebagai nubuwah. Tentu kalian masih ingat bahwa dulu Wahsy itu membunuh orang yang paling disayang oleh Nabi, tapi ketika Wahsy itu masuk Islam, Nabi nggak mau menatap, bukan marah, bukan benci, bukan apa. Melainkan ketika menatap Wahsy teringat pamannya. Sehingga Nabi suka mempalingkan wajahnya ketika ada Wahsy gitu loh. Teringat kembali sosok seorang yang paling disayang itu dicabik-cabik oleh Wahsy. Nabi tidak dendam, tidak sama sekali. Ini jangan diartikan Nabi itu dendam dengan Wahsy. Tapi Nabi ketika melihat Wahsy itu sangat sedih. Maka Wahsy itu merasa apa? Nggak enak hati. Maka berjanji. Wahsy itu berjanji, dulu saya membunuh orang yang paling disayang Nabi, maka saya berjanji akan membunuh orang yang paling dibenci Nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab. Wa da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam lan ngaca sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafdan Nasara ing utusan wong Nasara. Nasara Najrani ing wong Nasarane Najron ilal Islami marang mlebu Islam. Fa abau mongko padha lumuh sapa utusan Nasron Ajron wa qalu lan ngucap sapa utusan Nasron kunna muslimina qablakum, aku ke wis Islam sadurunge sira kabeh. Faqala lahum, faqala mangka dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum marang utusan Nasron alaihi salatu wassalam, yamna'ukum minal islami salasatun ibadatukum as-saliba wa qalul lahmil khinzir wa zi'mukum anna lillahi waladan. Nek kowe bener-bener wis ngaku Islam, maka seyogianya kalian itu melakukan 3 ibadah, 3 amalan sebagai perilaku seorang Islam. Satu, as-saliba.
kalau memang kalian itu sudah merasa Islam, maka kalian tidak boleh melakukan 3 hal. Yang mana 3 ini adalah satu larangan yang dilarang oleh agama. Ora oleh as-soliba, nyembah salib. 1. Waklul lahmil khinzir. 2. Tidak boleh makan daging babi. Wa za'mukum anna lillahi waladan. Tidak boleh berprasangka Allah itu punya anak. Nek kowe bener-bener Islam tenan, ojo nganti nglakoni 3 perkara. 1. Nyembah salib. 2. Makan babi. 3. Mempunyai prasangka Allah duwe anak. Faqalu lahu, mongko ngucap sapa utusan Nasron lahu marang Rasul, faman mislu Isa khuliqa min ghairi abin fangsalallahu fi dzalika inna masala Isa indallahi kama sali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun wa ba'da dzalika radu bi'ata'il hizyati. Faman mangko iku sapa mislu Isa utawi umpamane Isa khuliqa didadiaken sapa Isa min ghairi abin saking orang duweni bapak fa anzalallahu fi dzalika mangka nurake sapa Allah taala fi dzalika kelawan mengkono-mengkono kejadian. Inna masala Isa indallahi kama sali Adam khalaqahu min turabin. Sepadane tingkai Isa indallahi ing dalem ngersane Allah kama sali Adam. Iku kaya tingkai Adam khalaqahu ndadake sapa Allahu ing Adam min turabin saking lebu. Summa qala mangka kari-kari dawuh sapa Allah lahu marang Adam, kun fayakun, wujud asira menungso mongko dadi wujud. Ba'da dzalika lan ing dalem sakwise mengkono-mengkono temurun dzalika ayat radu bi'ata'il izyati. Ketika ayat itu sudah turun, baru mereka itu rela. Radu, mereka ridho, rela. Bi'ata'il khizyati. Dan mereka pun pada membayar pajak. Selesai, kita tinggalkan tahun ke-10, masuk ke tahun ke-11. Khulasatun as-saniyatil asyirati minal hijrah. Ringkasan tahun ke-11 dari hijrah. Fi sanatil asyirati arsala Ali bin Abi Thalib ila qabilati. Masuk yang ketiga, bab yang ke-43. Tajhizu Jaisi Usama. Ada beberapa kejadian di mana kita sudah menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib, terus Mu'ad bin Jabal, Hudzaifah al-Yaman itu kan diutus ke negeri Syam, di mana Mu'ad di atas, terus Hudzaifah al-Yaman itu di bawah. Kita sudah jelaskan itu kemarin 2 minggu yang lalu. Jadi kita loncat saja karena pelajaran diulang. Tajhizu Jaisi Usama. Jahaza nyapake sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi ing dalem sadurunge kapundhute Rasul jaisan ing tentara bikiya dati Usamah ibni Zaid wa amaru lan perintah sapa Rasul hu ing Usamah ayyasiro ila bunya haitsu qutila waliduhu. Jadi Usama itu dipersiapkan untuk perang
menjadi komandan pasukan perang untuk datang ke satu daerah di mana dulu bapaknya itu terbunuh. Zaid bin Harisah dulu itu, Zaid bin Harisah itu bapaknya Usama. Tentu kalian masih ingat bahwa Zaid itu dulu pernah diangkat menjadi anaknya baginda Rasul, sehingga Usama itu pun dianggap sebagai cucunya. Jadi perlakuan Nabi terhadap Hasan Husain sama perlakuannya dengan Usama. Bedanya ya orang ganteng ngono tok. Kalah ganteng karo Hasan Husain gitu loh. Wa kana fil jaisi kibarus sahabati, di antara yang ikut perang pada saat itu banyak pembesar sahabat minal muhajirin wal ansor, baik dari sahabat muhajirin maupun ansor. Ka Abi Bakar wa Umar wa Abi Ubaidah wa Sa'ad. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Ubaidah, ada Sa'ad, orang-orang kelas kakap. Tapi tetap Nabi menunjuk bahwa Usama bin Zaid untuk menjadi komandannya. Fa'taradu jama'atun ala risalati Usama kibar sahabat wa huwa syabun lam yatajawazis bi'atu wa asyarata min umrihi. Sehingga banyak sekali orang-orang sahabat-sahabat itu kok ngene. Usama itu lu masih kecil, masih di bawah umurnya ke orang nyampe 17 tahun. Ya, belum sampai umurnya itu 17 tahun, tapi disuruh untuk menjadi komandan pasukan perang. Sedangkan yang dipimpin banyak orang-orang sepuh. Ya. Artinya bahwa sifat-sifat yang seperti itu lawas-lawas, Bu. Ketika ada menemukan satu titik ketidakcocokan lah ya. Ketidakcocokan itu ya udah dirame ngono lho. Dan memang dunia diciptakan nggo rame-rame ngono lho. Sirik kudu sirik apa nih? Bahasa sing luwih alus meneh wong sahabat. Apa ya? Ya ora pas ngono ae lah. Ora pas, ya tetep protes ngono lho. Protes karo Kanjeng Nabi iki piye to? Padahal agama itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Tidak semata-mata Rasul nunjuk Usama bin Zaid, ya mesti ada alasannya. Tapi ketidakcocokan itu yang membuat mereka itu protes. Falamma alimar Rasul, maka ketika Nabi mengetahui bidzalika kejadian tersebut, ghadaban syadidan. Nabi itu marah luar biasa. Ya. Ghadaban syadidan. Ghadaban syadidan. Marahnya luar biasa. Wa qala lahum, dan Nabi menyampaikan kepada mereka, astausu bihi khairan fa innahu min khiyarikum. Aku tetap apik lah ya. Astausu bihi, jaluna wasiat sira kabeh bihi kelawan Usama khairon, kelawan kebagusan, fa innahu mangka setuhune Usama iku min khiyarikum, setengah saking pira-pira wong kang bagus sapa sira kabeh. Usama itu orang baik. Sudahlah. Walam yatimma li hadzal jaysh safaru fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam li'annal marada
bada'ahu hatta faraqa ad-dunya wa taqala ila daril baqiyah. Walhasil ketika kaum Ansar itu mendengar beliau sakit, maka lalu berkumpul di masjid. Walam yatim malihadzal jaysi safaru fi ahdir Rasul. Tetapi sebelum sampai diteruskan perjalanan tentara itu pada masa beliau, karena ketika itu memang beliau telah mulai sakit sehingga pulang ke rahmatullah dan pindah ke alam baka. Memang saat itu Rasul lagi sakit luar biasa sehingga memilih untuk Usama bin Zaid itu menjadi seorang pemimpin. Maradur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bada maradur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi awakhir safari minas sanatil hadiyata asyara minal hijrati. Beliau itu mulai sakit pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijriah. Fastamar maridan salasata asyara yauman kana fi asna'iha yantakilu ila buyuti azwajihi. Pada saat Nabi itu sakit, maka di mana sakitnya itu selama 13 hari, di tengah-tengah sakitnya itu beliau berpindah-pindah di tempat rumah istri-istrinya, bergilir. Walamma syadda maradahu, dan ketika sakitnya itu makin parah, astadzanahunna ayyumarradu fi baiti Aisyah. Nabi minta izin mengumpulkan para istrinya, lalu minta izin bahwa pengen menempat tinggal di rumahnya Aisyah. Fa'adzinna lahu, maka istri-istrinya itu mengizinkan. Walamma ta'addara alaihil khuruju ila salati qala muru Abu Bakrin falyasil bin nasi faradiyatu alaihi salatu wassalam khalifatan lahu fi hayatin. Ketika beliau itu beruzur untuk keluar sholat karena sakit, beliau menyampaikan, perintahkan Abu Bakar agar sholat dengan orang-orang banyak. Dengan begitu, beliau telah melakukan kepadanya sebagai khalifah sewaktu beliau masih hidup. Cara memberikan sinyal bahwa nanti ketika saya sudah tidak ada, maka Abu Bakarlah menjadi pemimpin mereka. Itulah kenapa bahwa Abu Bakar itu adalah khalifatur Rasul. Ya. Satu-satunya yang pas atau satu-satunya orang yang menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar. Ketika kepemimpinan Umar berubah, yang tadinya khalifatur Rasul berubah menjadi Amirul Mukminin. Karena Umar itu nggak berani, Bu. Umar itu nggak berani menyandang gelar khalifah pengganti, itu nggak berani, sama sekali nggak berani. Aku pemimpin, wis. Pemimpin Amirul Mukminin, pemimpinnya wong-wong mukmin, wis. Tapi kalau mengganti kedudukannya Nabi, aku tak sebaik baginda Rasul. Kalau Abu Bakar masih pantas, karena Abu Bakar itu adalah orang yang parek dengan Nabi, yang paling iman pertama dengan Nabi untuk seorang laki-lakinya. Itu luar biasa. Falamma sami'atil ansaru bi astidati marati istama'u fil masjidi fa'lam Abbas Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ijtima'ihim wa isfaqihim. Maka ketika kaum Ansor itu mendengar sakitnya beliau,
Rasul telah sangat benar, berita itu sudah menyebar, maka mereka pun berkumpul di masjid. Abbas memberitahu paman beliau atas duka cita yang berkumpulnya mereka itu. Fakharaja alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun keluar ma'subar ra'si yakhuttu birijlaihi muttaqian ala aliyi wal fudail. Nabi keluar untuk menemui mereka yang berkumpul di masjid. Saya ilustrasikan begini, Bu. Mendengar bahwa Nabi itu sakit yangnya sudah parah, sampai-sampai sholat saja itu imamnya digantikan oleh Abu Bakar. Abbas mengumpulkan para teman-temannya, para sahabat-sahabatnya, semuanya dikumpulkan di Masjid Nabawi. Dan ini bikin bukan gaduh ya. Suasana nggak nyaman lah ya. Akhirnya mau nggak mau Nabi itu harus menemui mereka supaya mereka itu merasa tenang. Nabi keluar dipapah karo Sayyidina Ali dan Sayyidi Fudail. Ali dan Fudail itu merangkul dan bersandar. Sedangkan Abbas yang berada di depan mereka itu, setelah beliau sampai ke masjid itu, lalu Rasul duduk di tangga mimbar. Tangganya itu ada 3, Bu. Ya, tangganya itu ada 3. Tapi Nabi duduk di tangga yang paling bawah. Sambil memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu duduk. Kemudian bersabda. Apa yang disampaikan baginda Rasul pada saat itu? Ayyuhan nas balaghani annakum takhafun min mauti nabiyikum hal khulitu baniyun qabli fi man ba'asallahu fa'ukhalata fikum ala inni lahikun birabbi wa innakum lahikun nabi fa'usikum bil muhajirina al-awwalina khairan. Wahai manusia, wahai para sahabat-sahabatku, ketahuilah, apakah ketika Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul, sebelum aku, mereka tidak mati? Mereka pun mati. Maka kadang-kadang saya nggak kuat, Bu, kalau baca risalah Nabi ketika akhir hidupnya itu. Yang Nabi pertanyakan adalah apakah nabi-nabi Allah yang terdahulu itu tetap hidup sebelum saya yang diutus oleh Allah? Andaikan masih ada, aku pun tetap akan bersama kalian. Itu saking sayangnya, Bu, saking sayangnya baginda Rasul terhadap kita para umatnya. Tidak ingin meninggalkan kekecewaan sedikit pun dalam lubuk hati mereka. Dan tentu kita semuanya. Masih ingat kemarin saya menyampaikan pesan Nabi yang menunjukkan rasa cintanya kepada kita. Aku tetap baik. Aku hidup, ku ajarkan sunnah. Aku meninggal, aku di sisi Allah. Melihat bagaimana amaliyah kalian,
andaikan kalian melakukan amal soleh, kupuji kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kalian akan pola, aku pun akan memintakan ampunan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kecintaan baginda Rasul terhadap kita luar biasa, Bu. Jadi jangan sedih. Nabi-nabi terdahulu pun mati. Andaikan aku mati, tetap baik untuk kalian. Jangan goyah. Tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meninggalkan ini semua. Jangan berpaling lagi. Jangan kembali ke zaman jahiliyah. Jangan menyekutukan Allah. Aku hidup bersama kalian, aku mati pun tetap baik untuk kalian. Ini masuk bab yang ke-45, Bu, adalah wafatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya akan berhenti di sini karena saya takutnya nggak sanggup, butuh energi yang luar biasa. Hingga saya masih ingat ngaji bab ini 2 kali, Bu. Di 2 kali itu saya memang tidak sanggup untuk meneruskan. Saya tersenduh, nangis sampai gerung-gerung, tanpa sadar gitu loh. Karena mengingat bagaimana Nabi itu merasa kesakitan saat mau dicabut nyawanya. Malaikat Jibril memalingkan wajah, lalu Nabi mengatakan, kok jijik toh kau ndeleng aku. Malaikat Jibril pun menangis, bagaimana aku akan menatap wajahmu, sedangkan engkau adalah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kesakitan yang luar biasa. Aku tak sanggup. Nanti saja insya Allah besok ya, pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulan, sudah kita ambil kesimpulan saja. Kesimpulannya di tahun 10 ini adalah puncak kejayaan Islam. Ya, puncak kejayaan Islam. Artinya apa? Artinya banyak orang yang datang kepada baginda Nabi, baik utusan maupun pribadi, yang berbondong-bondong mereka pun masuk Islam. Di samping itu, Nabi pun mengutus para utusan untuk menyampaikan atau menyebarkan, mengajari mereka tentang Islam. Artinya kejayaan Islam itu sudah diraih. Itu tinggal nanti pelebaran itu di masa Umar bin Khattab. Sebab Khalifatur Rasul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu baru mau menata. Yang meneruskan nanti Amirul Mukminin, gelar pertama yang disandang oleh Umar bin Khattab. Itu nanti kekuasaan yang akan, sebab dengan kekuasaan itu kita akan lebih mudah. Ya, kita akan lebih mudah untuk syiar. Tidak bisa dipungkiri, Bu, bahwa kekuasaan itu kekuasaan itu dibutuhkan untuk penyebaran agama gitu loh. Sehingga itulah ulama-ulama kita pun ada yang masuk ke pemerintahan sebagai bentuk apa? Supaya mudah. Ya. Jadi janganlah kalian itu menjustifikasi sosok seorang ulama yang sudah sepuh terus masuk ke pemerintahan. Wong tua kok haus kekuasaan, wong tua kok asih kedunyan, wong tua kok enggak, Bu. Kita para ahli ilmu itu akan menilai bukan itu tujuannya. Ya, bukan itu tujuannya. Ada aspek besar yang perlu kita jaga. Andaikan sekarang memang Papua sudah aman,
Tapi tetap ya, bintang kejora itu masih sering berkeliaran, Bu. Andaikan ditanya, Lan, kue milih Papua itu misah dari Indonesia, apa tetap bagian dari Indonesia? Saya akan tetap memilih bagian dari Indonesia. Kenapa? Karena kalau Papua itu pisah dari Indonesia, saat kita mau menyebarkan Islam, mengajarkan Islam ke Papua harus lewat apa? Imigrasi. Karena sudah terpisah dari Indonesia dan itu ribet. Ya, ada visa segala macam, ada paspor segala macam, ribet lah ya. Tapi kalau itu masih domestik, bagian dari Indonesia, kita leluasa, Bu. Nggak harus ada paspor mau datang ke sana. Jadi bukan masalah kepentingan politik, enggak sama sekali. Tapi kepentingan agama, supaya kita saat ke sana itu mudah. Dengan mudah, kita pun akan punya kesempatan banyak untuk menyampaikan risalah Islam. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, bahwa di tahun 10 ini mendekati wafatnya baginda Rasul, Rasul sudah membagi semuanya, nanti kamu ke sini, nanti kamu ke situ, kamu ajarkan ini di tempat ini, kamu ke sana ajarkan itu, termasuk nanti ada yang ke bagian Nusantara. Itu masih di zaman baginda Rasul. Ya. Sudah diutus semuanya. Kenapa kok sampai ke Nusantara? Mampir, Bu. Tujuannya ke India. Ke Gujarat. Ya, tapi mampir singgah di Teluk Malaka di Nusantara. Ternyata malah Nusantara ini bagian pusat Islam terbesar di dunia sampai sekarang. Ya barokah diedek lemahe karo wong-wong sing disenengi pangeran. Ya. Karena pernah tanahnya diinjek sama sahabat Nabi yang mulia, maka Indonesia pun mulia. Banyak Islam di sini, semacam-macam saking akehe. Iwamit bagian Taiwan, Bah. Bintang Taiwan ya orang. Cina ya bagian dari Taiwan. Taiwan ya bagian dari Cina, ROC. Tapi yang Cina nih Pak, Taiwan mau merdeka kok. Masih tegang Taiwan, Bu? Kita kurang paham, Pak. Oh, kurang paham. Boten, Mbak. Kita kan di Indonesia, Pak. Nggak tahu jadinya. Kalian di Indonesia. Masih angin dikit pun buatan hujan, aman. Alhamdulillah, kainan. Bukan. Indonesia, ROC. Taiwan masih latihan mau perang merdeka. Gitu loh. Taiwan itu mau merdeka. Cina lagi ngepung. Kemarin itu hampir perang itu. Kemarin. Tapi ternyata enggak lagi. Insya Allah aman, Pak. Semoga aman. Enggak ada pemadaman. Kami, Mbak, insya Allah, Mbak. Latihan-latihan mawon. Peringatan ada latihan udara, ngoten niku lho, Pak. Mudah-mudahan enggak sampai. HP-ne muning. Amin ya rabbal alamin. Amin. Banyak ulama yang berduyun-duyun datang ke Taiwan, insya Allah aman lah ya. Amin. Akan aja bisa. Kemarin digempur taifung, Bah. Kemarin Tainan Kaohsiung agak parah. 3 hari ya? Banyak pohon tumbang. Nggih, 2 hari 2 malam. Kemarin saya dapat kabar dari istri. Ini kok
belum reda-reda kan. Ya, serapa apa. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, mungkin itu dulu ya, yang saya nggak sanggup melanjutkan terus terang saja karena saya sudah gagal 2 kali ngajar tentang sejarah wafatnya baginda Rasul. Anaknya mengurangi stok. Mudah-mudahan besok kuat, mudah-mudahan karena ketiga kalinya wis latihan masalahnya. Iya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sulastri dari kelompok Lavender UY. Yang saya pertanyakan tentang sakaratul maut apa? Kalau kita bersama orang non-muslim itu sendirian, terus yang dijaga itu sedang mengalami sakaratul maut apa? Itu kita cukup diam melihat atau bagaimana apa? Terima kasih atas arahan dan jawabannya nanti. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Minimal kau apa aja ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita tidak dalam mengambil kesempatan gitu. Ya. Tapi minimal ada syiar yang harus kalian jaga saat kalian berada di sana. Kalau memang kondisinya itu tidak mengkhawatirkan, karena agama juga melarang, Bu. Ya, agama juga melarang. Andaikan kalian itu lebih banyak madorotnya ketika menyampaikan itu, maka jangan sampai kau sampaikan. Gitu loh. Jujur itu ibadah. Tapi nutupi aib juga ibadah. Nah, ini kan 2 pilihan artinya. Ya kan? Jujur itu ibadah karena perintah. Nutupi satrul aurat itu juga bagian dari ibadah. Saya nggak bilang bohong loh ya. Nutupi aib. Andaikan kalian ditanya misalkan, si A bagaimana perilakunya? Kau jujur, itu tetap ibadah baik. Tapi ada kondisi kejiwaan yang harus kalian pikirkan. Apa itu efek dari kejujuran itu? Ya, efek dari kejujuran itu. Bahwa jujur itu baik, betul. Nutupi aurat, nutupi aib, itu bagian dari yang harus kita jaga. Terus kalian jangan berpikir bahwa kejujuran itu untuk diri mereka. Kejujuran itu untuk diri kita. Ya. Artinya ketika kalian itu ditanya tentang seseorang yang melakukan keburukan dan kalian tahu misalkan, ayo, ini kondisi normal loh ya, bukan di pengadilan. Kalau di pengadilan lain lagi. Nah, hukum itu akan selalu berdampingan dengan situasi dan kondisi. Kondisinya beda, hukumnya tidak sama gitu loh. Itu hukum. Ini kondisi normal. Lalu kalau ditanya tentang kesalahan mereka, lalu yang menanyakan itu dalilnya harus jujur. Awas jangan goroh, ya, harus jujur. Jujur itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kan katanya begini, jujur itu kadang menyakitkan. Itu untuk diri kita, bukan untuk mereka. Gitu loh. Kalian harus pahami nih, jujur kadang itu menyakitkan, tapi harus diungkapkan. Itu untuk diri kita, jangan untuk mereka. Kalau kejujuran itu membuka aib mereka, menyakiti mereka, melukai mereka, berarti kalian mengingkari ayat satrul aurat. Nutupi aib itu bagian dari yang harus kita lakukan. Dan ini di sini tempatnya. Jadi satrul aurat itu
andaikan kalian disuruh oleh Allah dan Rasul untuk menutupi aib mereka, begitupun aib kita. Itu. Intinya bahwa jujur itu baik, ibadah, nutup aib juga bagian dari ibadah. Sehingga ketika kondisi, lagi-lagi saya bilang kondisi itu adalah aman untuk dirimu, karena memang tidak ada yang tahu, minimal kau ajak untuk mengucapkan kalimat syahadat. Andaikan dia mau, kita husnudon. Andaikan. Tapi biasanya, Bu, kita yang beriman saja, saat sakaratul maut, itu susah luar biasa. Apalagi mereka yang notabene tidak mengenal agama. Gitu loh. Ya. Jadi, sebagai satu dalil untuk apa? Untuk menghindari hisab yang ada pada diri kita, minimal kita sudah melaksanakannya. Nggak harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kau ajak ya. Lagi sakaratul maut, kau bisikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Diam, meronta, ataupun apa saja, ya sudah biarkan saja. Artinya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang jelas itu untuk keamanan diri kita sendiri. Sekali lagi, kalau memang kondisinya itu aman gitu loh. Tapi kalau kondisinya itu tidak aman, nggak usah. Ya biarkan mereka meninggal dengan keyakinan mereka. Paham ya? Lihat kondisinya. Memang kalian harus jujur. Kalian harus jujur mengungkapkan kebenaran la ilaha illallah adalah kalimat yang absolut, yang kebenarannya tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu. Tetapi menghindari hal-hal yang tidak baik, yang mencoreng atau menimbulkan fitnah dan lain sebagainya, itu pun bagian dari agama. Di sana ada dokter, di sana ada keluarga, lalu kau ajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, malah difitnah segala macam nantinya. Sekali lagi, kalau memang aman, ya silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Apa yang harus dilakukan? Itu tadi, pertama, lihat kondisinya. Kalau memang memungkinkan, ajarkan tauhid kepadanya. Kalau memang tidak mau, ya sudah biarkan saja. Susah memang, Bu. Ya saat sakaratul maut itu susah. Kita yang beriman setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, belum tentu bisa mengucapkan kalimat itu saat sakaratul maut. Gitu loh. Belum tentu. Tapi minimal kalian sudah ya la yudraku kulluh ma la berusaha gitu loh. Iya. Kalaupun tidak bisa semuanya, ya minimal sebagian di antara itu kalian sudah melakukan gitu loh. Ya. Ya, insya Allah, Pak. Terima kasih banyak. Merinding aku. Terima kasih, Pak. Lagi? Insya Allah, paham. Ya. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjut pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'ina karma takhna malan Muhammad. Wassalim wa barakatuh ala kulli sahabat Rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nadim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna minal bala wal waba wat ta'un wa min syurril a'da wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-intidam fi jamil umuri dunyawiyyah wa diniyah wa hasin muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyarri wal isyan
Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya kasirun nawal wa ya khaliqa jamil af'al wa fiqna li niyatil khair fi jamil aqwal wal ahwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslib waqtan nasi imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuk wa la yarhamna warzuqna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'rahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakarati mautina wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hakil Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.